Bab 969. Kamu keterlaluan. Jadi begitu. Gita tanpa sadar menganggukkan kepala, dan kemudian tersenyum manis dan berkata kepada Arthur Xiao, kamu benar-benar adalah asisten yang sangat kompeten, berpikir untuk Tuan Muda Ye dan Nyonya Muda. Jika Tuan Muda Ye tahu, dia pasti akan sangat terharu, dan akan menambah bonus tahunanmu. Bonus tahunan. Arthur Xiao tersenyum tipis dan berkata dengan setuju, mungkin saja, tolong kamu memujiku beberapa kalimat di depan Nyonya Muda. Ah, kamu sebaik ini ternyata karena ini. Gita seperti menyadari sesuatu, tapi, bukannya tahun ini baru saja lewat. Tuan Muda Ye telah kehilangan ingatan, dia belum membayar gajiku tahun ini. Aku mengerti. Gita mengangguk dengan penuh semangat, jangan khawatir, aku pasti akan memujimu beberapa kalimat di depan Audrey Han, lalu Audrey Han akan menyampaikannya ke suaminya. Arthur Xiao menatap lembut wajahnya, lalu melirik mantel itu kembali. Jadi, kamu bisa memakai mantelnya. Awalnya ingin mengembalikan kepadanya, tetapi memikirkan Arthur Xiao melakukan ini demi dia. Jadi tidak masalah jika dia memujinya beberapa kalimat sebagai bayarannya. Tapi, jika dia tidak menerimanya, Arthur Xiao mungkin merasa dia tidak membantunya. Setelah memikirkannya, Gita akhirnya mengenakan mantel itu dengan tenang. Lalu dia menepuk bahu Arthur Xiao, baiklah, tenang saja. Terima kasih, aku pasti akan memuji dirimu. Jason Jie di samping. Jason Jie yang telah mendengarkan percakapan di antara keduanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ada yang seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Jason Jie melihat seseorang mengejar seorang gadis seperti ini. Bagaimanapun, dia dan Arthur Xiao adalah kenalan lama, jadi ketika Gita pergi, Jason Jie tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat, dan kemudian berbisik, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan wanita dengan cara seperti ini. Arthur Xiao. Jason Jie, aku tadi mengamati sesaat, kalian cinta segitiga kan? Arthur Xiao mengerutkan kening dan memicingkan mata menatap Jason Jie. Kamu menyukainya? Dia menyukai dia. Diam, itu tidak ada hubungannya denganmu. Arthur Xiao mengejeknya. Melihatnya seperti ini, Jason Jie tiba-tiba tertawa, awalnya aku pikir, Golden Ye telah telak dengan wanitanya, tidak disangka kamu asistennya juga sama. Apakah ini yang disebut pengumpulan objek dan kelompok orang? Cinta kalian berdua berkumpul bersama. Baiklah baik. Aku hanya mengejek, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya, mengejar wanita tidak bisa seperti caramu, apalagi kalau lawan sama sekali tidak memiliki rasa untukmu. Jika kamu tidak mengungkapkan maksudmu, cepat atau lambat akan direbut oleh orang lain. Arthur Xiao mengerutkan kening, tapi tiba-tiba mendengar Gita berbalik dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Karena suara Jason Jie sangat kecil, jadi Gita yang berdiri di kejauhan hanya bisa mendengar gumaman, sama sekali tidak bisa mendengar dengan jelas isi pembicaraannya. Tapi, Arthur Xiao menjelaskan seolah-olah di ekornya telah diinjak, tidak apa-apa, hanya berdiskusi sebentar. Jason Jie tersenyum usil, membicarakan perasaan dengan saudaraku. Aku bertanya padanya bagaimana caranya mengejar wanita. Arthur Xiao. Gita melirik Arthur Xiao dengan curiga. Dia yang membosankan seperti ini mengejar wanita. Tapi dia tidak banyak bicara, diam-diam melirik Audrey Han yang terus diam. Meskipun dia ikut keluar, tetapi dia benar-benar sangat diam, mungkin karena keselamatan Audrey Han dia baru ikut kemari. Apakah kamu tidak berani menjawab, atau tidak mau menjawab? Setelah semua orang pergi, hanya tersisa Golden Ye dan Audrey Han di tempat sebesar itu. Golden Ye tidak menjawab untuk waktu yang lama, hanya menatapnya dengan terluka. Dia terlihat sangat kusut. Audrey Han yang melihatnya seperti ini, kembali mengingat perkataan Arthur Xiao padanya. Dia perlahan melangkah maju dan berjalan mendekat sampai depan Golden Ye.
Aku tahu kamu ingin secepat mungkin memulihkan ingatanmu, tapi bukannya dokter juga telah mengatakannya. Ini bukan masalah kecepatan, juga bukan masalah pengobatannya benar atau salah, ini hanya bisa tergantung kepada pasien. Kamu seburu-buru ini, dan juga tidak menjaga tubuhmu. Aku bisa menghormati pilihanmu dan keinginanmu. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya atau tidak? Jika terjadi sesuatu denganmu, kamu mau kakekmu bagaimana? Glenn bagaimana? Aku dan anak yang ada yang di dalam perutku bagaimana? Sebenarnya, Audrey Han cukup tenang. Dia tidak terlalu emosional ketika mengucapkan kata-kata ini. Karena sebelum datang, dia sudah menyiapkan mental. Jadi tidak peduli apa yang dilakukan Golden Ye, dia tidak akan terkejut dan marah. Tidak melihatnya selama beberapa hari, jadi Audrey Han tidak pernah berpikir kalau Golden Ye akan kehilangan begitu banyak berat badan dalam hampir seminggu ini, dan lagi warna wajahnya sangat tidak baik. Jika bukan karena tahu apa yang dilakukannya belakangan ini, Audrey Han akan mengira dia sakit. Melihatnya seperti ini sekarang, semua stresnya telah hilang, yang tersisa hanyalah rasa sakit yang tidak ada habisnya. Ketika dia akhirnya berjalan di depannya, Audrey Han menggigit bibir bawahnya, jelas-jelas, tubuhmu baru saja pulih belum lama ini. Sekarang, kamu menyiksa dirimu seperti ini. Apakah kamu pikir hidupmu terlalu panjang? Golden Ye. Dia menatap orang di depannya yang diam tidak berkata-kata, mata hitamnya dipenuhi dengan kerinduan. Dia tiba-tiba muncul di sini, ini adalah hal yang tidak diduga oleh Golden Ye. Dia pikir setidaknya Audrey Han telah tahu, tetapi hari ini bisa menyelesaikan perawatan terakhir. Tidak terlambat jika bertemu dengannya besok. Tidak disangka. Kamu masih tidak berbicara. Apakah kamu ingin terus tetap di sini? Kamu ingin reka adegan untuk mengembalikan ingatanmu? Apakah masa lalu benar-benar sepenting itu? Kalau begitu aku akan masuk bersamamu. Setelah mengatakannya, Audrey Han membungkuk dan bersiap untuk melepas sepatunya dan masuk ke air. Golden Ye yang dari tadi diam, menjadi panik saat melihat Audrey Han bergerak. Dia menahan pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Jangan gegabah. Audrey Han memberontak, tapi dia menahannya erat dengan tangannya yang besar, tidak bisa digerakkan. Lepaskan aku, siapa yang gegabah? Orang yang bertindak gegabah bukannya dirimu. Ketenangan sebelumnya, seketika pecah saat ini. Audrey Han memberontak, dan memukul dada Golden Ye, kamu bertindak terlalu gegabah, sama sekali tidak mendiskusikannya denganku. Kamu melakukannya sesukamu, sama sekali tidak mempedulikan aku. Mengapa aku harus menerima sifatmu ini? Kamu keterlaluan. Kamu benar-benar keterlaluan. Audrey Han meneteskan air matanya saat berbicara. Setetes demi setetes air mata hangat, mengenai punggung tangan Golden Ye. Dibandingkan dengan musim dingin ini, setetes air mata di punggung tangannya terasa seperti api, dan hampir membakar tangan Golden Ye. Maaf. Melihat air matanya, Golden Ye menjadi sangat panik. Tiba-tiba dia merasa sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan dalam beberapa hari terakhir. Dia sangat ingin memulihkan ingatannya, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan sisi itu padanya. Tujuannya bukan untuk membuatnya khawatir, tetapi dia melakukan itu untuk mengapa malah membuatnya menjadi lebih khawatir. Tidak hanya cemas, dia sangat terluka sekarang ini. Bersambung.